Emang lebih kuat tuh sampai penyot gitu. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Mister Manusia. Kali ini saya mau cerita-cerita tentang klem. Ini biasa orang sebutnya F-klem. Sebetulnya ini yang besar dengan yang kecil ini sama aja, sama-sama disebut dengan F-klem. Karena memang bentuknya kalau kita lihat dari sini kayak huruf F. Mungkin karena itu banyak orang nyebutnya dengan sebutan F-klem. Yang membedakannya adalah cara kerja klemnya. Yang gede ini pakai thread, asthread atau baut atau apa, saya nggak tahu namanya kalau untuk ini ya. Kita nanti media di sini, kemudian dikencangkan ke arah kanan, nanti akan mengeklem dengan kuat. Sementara yang ini juga F-klem juga, cuma sebutannya ini F-klem yang tipe quick release karena lebih cepat, nggak perlu muter-muter. Untuk mengencangkannya cukup ditarik tuasnya ini aja. Ukurannya adalah 10 in 10 kok 10 in sih, 10 cm atau 4 in ya. 4 in berarti daya rekatnya atau dia bisa untuk ngeklem maksimal 10 cm seperti ini, atau 4 in tuh. Kelihatan ya. Nah, sementara kalau F-klem kayak gini, ini mungkin sistem yang seperti ini yang paling jadul, atau bisa dikatakan awal-awal mula dulu ada F-klem ya bentuknya kayak gini, pakai pengencang seperti ini. Ini panjangnya bisa untuk klem maksimal, kita ukur dulu, kayaknya 36 cm, 36 in kayaknya. Oh nggak ada deh, hanya 15 in, 15 inci doang, atau sekitar 38 cm. Ini kuat-kuat aja ya untuk ngeklem kayu, oke, ngeklem, intinya media-media yang perlu diklaim ini udah bisa pakai ini. Kelemahannya kan mungkin karena ini murah ya. Jadi kalau posisi begini ini sering melorot gitu loh. Misalkan kita klem dan posisi alat penjepitnya itu di bawah, belum diklem baru kita tempelin itu, ini melorot gitu. Akhirnya cukup mempersulit, cukup bikin rempong untuk ngeklem. Tapi kalau sisi fungsi 100% berfungsi dengan semestinya. Tapi repotnya tadi. Dan juga kalau kita perlu cepet-cepet, klaim model tuas gini atau model putaran begini memang kurang recommended. Lebih recommended yang model quick release, yang cara kerjanya itu ngeklaimnya cukup digeser kemudian dikencangkan begini. Sekarang saya cerita tentang ini. Walaupun ini kecil, 4 in 4 in atau 10 cm tadi, ini cukup kuat walaupun nggak kuat-kuat banget. Klemnya kuat. Yang nggak kuat itu apa? Yang nggak kuat adalah casingnya coy. Casingnya ini plastiknya ya Masya Allah ya, benda 25.000 mau gimana lagi, ternyata sekarang dijual cuma 15 ribuan. Ini pecah, jadi bautnya itu jebol gitu. Akhirnya ini saya kasih ring pakai apa ini, pakai cangkang kartu SIM kayaknya. Dulu pas pecah ini, ketika dikokang gitu, ini dia akan blegar gitu. Akhirnya nggak mau mencengkram dengan kuat. Itu pertama kelemahannya itu. Dan ternyata kelemahan yang ini bukan, saya pikir saat itu karena ini kecil. Terus saya cari ulasan-ulasan mengenai yang gede dengan sistem seperti ini, kan juga saya butuh memang klaim ya. Dan tentu saja saya cari yang murah. Ada itu, saya lihat di channelnya SDT Mebel, ada dua merek yang direview oleh beliau, yaitu Bison dan Aldo. Yang satu harganya sama-sama ukuran 18 in, yang satu harganya 125.000 dan yang Bison itu cuma 50.000. Ternyata sama, kualitasnya sama-sama tidak sama-sama belum memuaskan gitulah. Belum memuaskan karena memang cara kerjanya sama. Mungkin sistemnya yang begini ini masih kekurangan. Jadi semahal apapun kalau sistem model penjepitnya begini ya ya gitu-gitu aja gitu. Akhirnya saya urungkan untuk membeli klem dengan model seperti ini lagi. Saya memutuskan untuk membeli merek Total ini. Nah, seperti yang telah kita tahu, Total dan Inco itu
sama dari sisi kualitas, itu betul-betul sama karena memang satu pabrik, satu perusahaan, cuma beda warna karena mungkin beda pasar aja gitu. Cuma di Indonesia ini dua-duanya masuk, Inco dan Total. Jadi lebih enak juga kalau kita suka yang warna kayak Inco, silahkan beli yang Inco. Kalau warna yang Total begini, beli yang Total karena kualitasnya sama aja, mau beda warna aja sama beda merek ya. Sebelumnya saya tertarik ke Inco sih sebetulnya, karena ya yang saya tahu Inco itu memang kalau untuk hand tool, power tool juga bagus sih kualitas. Cuma kalau untuk power tool agak nanggung ya. Tapi kalau untuk hand tool begini oke deh. Maka dari itu saya putusin untuk beli Inco. Nah, saya cek harga, ternyata merek Inco sama Total lebih murah Total ya, walaupun hanya selisih berapa ribu gitu. Gak apa-apa, saya tetap cari yang lebih murah. Ini Total ada. Ukurannya ini yang saya beli karena ini baru pertama saya beli clamp dari merek ini Total. Jadi saya beli yang paling murah dulu. Ini ukuran 6 in atau 15 cm. Maksudnya daya klaimnya maksimal di 15 cm atau 6 in. Tadi baru aja datang terus saya bikin video ini dan ternyata kualitasnya wah mantap cuy. Nggak bohong sih. Memang asli. Asli mantap. Dan saya lihat juga di channel STT Mebel, sistemnya Total ini cara kerjanya sama dengan merek Irwin. Nah, kita tahu kan Irwin itu klaim dari Amerika sono, kualitasnya udah nggak dirukan lagi. Ya walaupun kalau Irwin itu besi yang klaim yang ada di sini ada 2 itu sama masing-masing 3 biji, sementara Total atau Inco itu masih 1 biji. Tapi daya klaimnya itu sama-sama kuat. Yang kedua adalah build quality atau kualitas bahannya. Wah, kalau teman-teman udah pernah megang Inco atau Total pasti udah tahu deh bahannya yang dipakai itu kayak gimana. Nah, ini bahannya memang mantap deh Total atau Inco ini. Jadi nggak usah diragukan ya. Sistem ini. Jadi kelebihan dari klem yang quick release begini, bagian atasnya tuh bisa dilepas, bisa dipindah ke belakang. Jadi selain dia bisa jepit, nanti dia juga bisa untuk mendorong. Yang model ini pun juga sama, walaupun sistem murah begini, cuma nggak sepraktis yang Total. Sistemnya itu ini ada bautnya dilepas. Nah, itu salah satu kekurangan juga, kalau baut dilepas, murnya ini akan lepas dari belakang. Murnya ada di sini nih. Itu ternyata juga ditemukan di merek yang Aldo tadi, yang harganya 125.000. Nih ya, misalkan begini, kemudian kebalik. Nah, dirubah gini, kencangkan deh. Oh, kebalik saya masangnya. Jadi kayak begini. Nah, yang Total atau Inco itu juga sama, ada sistemnya kayak gitu. Cuma kelebihannya, ini bahkan untuk melepas penjepit yang bagian sini, ini juga quick release. Enak banget, nggak perlu memutar-mutarkan baut gitu, nggak perlu, atau mur ya. Cukup ini ditekan. Kalau teman-teman lihat di sini ada tulisannya push, itu ditekan. Nah, udah seperti ini. Nanti akan nonjol ke belakang, ini tinggal dilepas. Setelah itu diposisikan di sini. Kemudian ditekan dari sisi satunya. Nah, udah deh. Udah kuat banget. Dan fungsinya sama. Bisa untuk sebagai dongkrak gitu. Nanti dia dapat mengangkat, bisa ngangkat. Di sini sebetulnya ada speknya dari klaim ini. Cuma ini ditempeli sama label. Coba kita kletek. Tadi udah saya kletek sih. Nah, ini maksimal clamp force-nya adalah 60 kg S. 60 kg square atau 60 kg persegi. Cukup kuat untuk kecil seperti 60 kilo loh. Saya akan coba clamp 2 buah pipa PVC. Yang satu tipe C, jadi tipis. Tebelnya paling hanya 1,5 mili atau mungkin 2 mili. Yang satu ini tipe AW, lebih tebal. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri perbedaan tebalnya. Nah, pertama saya mau clamp dulu yang tipis dulu, yang
ukuran atau pipa tipe C kuat sampai selesai atau enggak. Kemudian nanti yang tipe AW ini lebih keras, ini keras banget ya yang AW. Nah, udah, kita coba ya. Udah mentok nih, dan ternyata itu nempel tuh, nempel ya, walaupun nggak bisa nempel seluruhan tapi kuat untuk mempleotkan pipa PVC dengan jenis C. Jadi pendeng kan. Berikutnya yang AW, ini saya ragu entah kuat atau enggak, karena AW ini termasuk udah keras banget. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kuat, cuma segini aja kuatnya. Saya takut kalau saya paksain nanti malah patah ini. Sayang kan, saya baca baru beli, masa udah patah. Artinya ini kuat sih, kuat, memang kuat. Ini udah nggak gerak sama sekali ya. Toh juga siapa yang pakai klem sampai segininya kan? Paling kan juga ngeklaim kayu mau dipotong pakai gergaji atau pakai mau dipur gitu doang. Ini udah lebih dari cukup. Nah, ini udah nggak bisa, maksimal segini doang yang untuk AW. Tapi ini pipa AW-nya sudah berubah dari bentuk asalnya, udah nggak lingkaran sempurna ya. Artinya memang sudah berubah dikit, sudah terklem gitu, sudah tertekan dia. Kalau yang F-clamp tipe lama, nah ini juga salah satu kekurangan F-clamp ini, kadang saat kita puter ini jalan mundur gitu loh. Posisi harus di tengah-tengah kan, biar adil, tadi juga di tengah soalnya. Memang lebih kuat tuh sampai penyot gitu. Memang F-clamp yang tipe muter, apalagi yang putarannya nggak digenggam, yang putarannya itu ada tuasnya, itu memang lebih kuat. Cuma ya tadi mungkin karena ini murah akhirnya sering melorot. Nah, jadi kesimpulannya adalah menurut saya F-clamp total gini worth it untuk dibeli, apalagi harganya cuma 50 ribuan ukuran 6 in. Itu 50 ribuan ukuran yang 6 in, yang 12 in itu kayaknya 70 ribuan. Sama yang paling tinggi ukuran 18 in itu di 80-an. Gitu ya. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini dari awal. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.